Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada kesempatan kali ini semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan yang baik ini kita akan mencoba membagikan lagi satu kisah horor ya untuk semua teman-teman di rumah yang memang para penikmat atau pecinta horor. Dan buat semua teman-teman yang sudah setia terus mengikuti perkembangan dari channel Lelaki Sejati ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, baik yang komen maupun yang tidak komen. Kami ucapkan terima kasih karena kalianlah kami terus berkarya. Baik, tidak berlama-lama lagi ya. Jadi kisah ini kali ini nggak terlalu panjang ya, tapi dapat banget kisah horornya. Langsung saja. Aktifkan lampu kalian, pasang headsetnya untuk menambah kesaduan kita dalam kisah horor ini. Tali mayat. Ini adalah kisah nyata yang sudah dialami oleh kakek Made. Ya, kejadian ini terjadi sekitar tahun 1970-an ya, di salah satu desa yang berada di Pulau Dewata, Pulau Bali. Kakek, saya ingin minta tolong. Seorang pria berusia sekitar 40 tahunan kala itu berdiri di depan rumah kakek Made. Ada apa? Kakek Made keluar dari rumah, memasang wajahnya yang tertekuk. Bisakah kakek menemani saya ke kuburan? Ucap pria itu membuat kakek Made menaikkan sebelah alisnya. Untuk apa, Wayan? Mencari tali mayat. Ucap Wayan yang sontak membuat kakek Made ini menahan nafas sesaat. Untuk apa mencari tali mayat, Wayan? Daripada menjawab pertanyaan kakek Made, Wayan kala itu malah langsung menarik tangan kakek Made untuk menuju ke rumahnya. Dan beberapa saat kemudian, kakek Made telah sampai di rumah Wayan yang terlihat sangat sederhana ya. Dindingnya terbuat dari kayu, bahkan rumah itu bangunannya sudah miring ke kiri ya, seperti hendak rubuh. Wayan pun lantas menuntun kakek Made ke sebuah kamar yang berada di dalam rumah tersebut. Di dalam kamar, di atas kasur tipis terlihatlah seorang pria tua yang sangat-sangat kurus kala itu tergeletak di sana. Tubuhnya benar-benar seperti terdiri hanya dari kulit dan tulang saja, ditambah kulitnya yang sudah sangat keriput dan menghitam menambah kesan miris pada pria yang usianya ini lebih tua ya dari kakek Made. Kakek Made ini sangat mengenal orang ini karena mereka ada dalam satu lingkup desa. Ternyata orang ini adalah bernama kakek Winten. Jadi kakek Winten ini sudah berumur lebih dari 100 tahun kala itu. Pria yang sangat-sangat tua dan sudah tidak mampu untuk berdiri lagi. Made, Made, mohon bantu aku. Aku sudah sangat ingin mati. Ucap kakek Winten dengan suara yang serak dan terputus-putus. Kakek Made pun menghela nafas pelan. Jadi berdasarkan desas-desus warga, kakek Winten ini ternyata memiliki ilmu yang membuat kakek Winten ini hidup abadi. Jadi kakek Winten ini memiliki ilmu yang sepertinya mirip dengan ilmu rawa rontek ya. Tetapi ilmu kakek Winten ini tidak disebutkan apa nama ilmunya ini. Tapi sejenis ya, hanya sejenis dengan ilmu rawa rontek. Bantu apa, Bli? Jawab kakek Made kala itu. Tolong bantu Wayan untuk mencari tali mayat di kuburan. Keluargaku yang lain tidak ada yang berani untuk pergi ke sana. Kalau begini keadaannya, maka aku tidak akan bisa mati. Aku sudah tidak tahan. Aku mohon bantuan. Ujar kakek Winten kala itu dengan mata yang berkaca-kaca. Dan demi melihat keadaan kakek Winten yang sudah sangat-sangat mengenaskan kala itu,
Akhirnya kakek Made pun menjadi tidak tega ya. Baiklah, aku akan mencarikan tali mayat. Sementara suruh saudaramu untuk membuatkan sesajen, jawab kakek Made kala itu. Wayan yang sejak tadi berdiri di samping kakek Made menghela nafas panjang. Pasalnya siapa yang berani yang akan melakukan itu, sebab untuk mencari tali mayat ini tidaklah boleh sembarangan. Karena harus dilakukan pada saat tengah malam. Bayangkan ya, jika kamu adalah seorang penakut, ke kuburan tengah malam itu adalah hal yang sangat menakutkan sekali ya. Apalagi di kuburan sana, jika diharuskan harus menggali kuburan, lalu mengambil tali mayat yang terbuat dari bambu. Wow, kalau saya sih pasti no. Nah, setelah persiapan sesajen pun sudah lengkap, di malam itu juga kakek Made dan dua saudara dari kakek Winten menemani kakek Made ke kuburan, tepat tengah malam. Jadi, kuburan di desa sekitar tahun 1970-an itu masih berbentuk hutan lebat ya, tidak seperti sekarang ya. Jadi kalau sekarang kan masih berbentuk sudah kayak taman ya kalau sekarang, indah. Tapi saat itu di tahun 70-an tuh bentuknya masih angker sekali ya. Saat itu ada 3 pohon beringin yang sangat besar berada di tengah-tengah kuburan. Nah, kemudian ketika akan masuk ke dalam kuburan, kita pun harus berjalan sekitar 100 meter untuk mencapai daerah kuburan inti. Nah, kakek Made, Wayan, dan Kadek kala itu berdiri di depan pintu masuk kuburan yang gerbangnya terbuat dari anyaman bambu. Di masing-masing tangan mereka kala itu ada obor. Jadi dalam bahasa Bali itu brokbok ya. Dan kakek Made membawa sesajen, lalu Kadek membawa cangkul. Kakek, aku tidak berani, ujar Wayan kala itu dengan tubuh yang sudah bergetar. Ayo, kita harus melakukan ini. Semua demi kakekmu, jawab kakek Made kala itu. Langit gelap mengantarkan mereka. Suara kedis celepuk atau burung hantu menjadi latar perjalanan mereka ketika melangkahkan kakinya menuju ke arah inti dari kuburan. Jadi 2 orang di belakang kakek Made ini sudah pucat pasti ketakutan ya. Tapi di sini kakek Made masih tetap terlihat tenang sambil matanya terus mengawasi, melirik ke kanan dan ke kiri dengan perasaan yang was-was. Tiba-tiba angin besar berhembus hampir saja memadamkan obor yang kala itu mereka bawa di tengah perjalanan. Tiba-tiba saja seperti ada suara yang sangat ramai seperti di pasar. Tapi benar-benar tak ada siapapun, hanya mereka bertiga kala itu. Berhenti dulu, ujar kakek Made kala itu. Wayan, kau dengar suara itu? Yang ramai itu, ujar kakek Made tanpa menoleh ke belakang. Dengar kek, dengar, ujar Wayan dan Kadek bersamaan dengan terbata-bata. Kakek Made pun melihat ke kanan dan ke kiri. Tapi di kanan dan kiri mereka kala itu hanya terlihat rumput dan semak belukar yang sangat lebat. Angin kencang kembali berhembus, namun kejadian aneh kembali terjadi lagi di sini. Angin kencang itu berhembus sampai membuat rerumputan dan semak belukar di sisi kanan kala itu tertidur, sedangkan di sisi kiri rumput dan semak belukarnya masih berdiri seperti semula. Dan aneh, hembusan angin itu tidak menerpa kakek Made, Wayan maupun Kadek. Stop, kita berhenti dulu. Ada yang lewat, ujar kakek Made. Dan terdengarlah suara hembusan nafas yang benar-benar besar kala itu, namun bukan kakek Made, Wayan ataupun Kadek yang menghembuskan. Dan setelah angin itu lewat, mereka pun baru berani untuk melanjutkan perjalanan. Tolong, jangan menanggapi suara makhluk tak kasat mata itu. Fokus saja berjalan agar kita semua bisa cepat sampai ke tujuan, ujar kakek Made. Ia mengetahui kalau Wayan dan Kadek tengah berbisik perihal suara-suara aneh yang telah mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai di salah satu pohon beringin yang kala itu menaungi kuburan. Jadi, pohon beringin dengan daun yang sangat lebat ini sampai tidak bisa mengintip langit ya dari bawah. Akar gantungnya menggelitik kepala mereka bertiga kala itu. Hanya ada cahaya obor mereka di sana. Suasana benar-benar begitu mencekam. Suara burung hantu semakin keras dan yang membuat mereka terganggu sekali adalah aroma busuk yang terus tercium di hidung mereka. Kakek Made pun lantas berdiri di samping salah satu kuburan.
ke sini. Aturkan sesajen dulu ya, Kadek, ujar kakek Made. Mereka pun akhirnya langsung duduk bersila di depan salah satu kuburan, menancapkan obora di tanah, lalu mulai menaruh sesajen itu di atas kuburan. Mereka lalu mulai berdoa, meminta izin untuk mencari tali mayat yang nantinya akan digunakan sebagai istilahnya obat lah ya, obat untuk kakek Winten. Nah, ketika mereka mulai berdoa, mereka pun kembali mendengar suara-suara bisikan ya, tapi suaranya tuh kayak samar-samar, tidak jelas terdengar. Angin menerpa, gesekan-gesekan akar gantung beringin membuat mereka bergidik ngeri, terutama Wayan dan Kadek. Setelah selesai berdoa, mana cangkulan? Kakek Made pun mengulurkan tangannya dan Kadek langsung menyerahkan cangkul itu. Wayan dan Kadek seharusnya membantu, namun tubuh mereka sangat bergetar ketakutan kala itu. Alhasil hanya kakek Made sajalah yang terus mencangkul hingga gulungan tikar yang terbuat dari pandan kering mulai terlihat. Aroma busuk langsung menguar dari liang kubur. Kakek Made menahan nafasnya lalu segera mencari tali yang mengikat gulungan tikar berisikan mayat itu. Wayan dan Kadek mencoba menerangi dengan obor dari atas, dan kakek Made kala itu melihatlah tali bambu yang sudah membusuk lalu langsung dipotong. Cepat tarik kakek, ya kakek Made. Wayan dan Kadek pun langsung mengulurkan tangannya dan menarik kakek Made keluar dari liang kuburan. Kakek Made lalu memasukkan tali mayat itu ke dalam sakunya, lalu Wayan membantu untuk menutup kembali kuburan itu. Dan ketika perjalanan pulang, akhirnya mereka pun tidak lagi mendapati hambatan atau gangguan lagi. Dan sesampainya di rumah Wayan, salah satu keluarga Wayan pun langsung mengambil segayung air ya, dan melemparkan air itu ke atap rumah. Wayan, Kadek, kakek Made pun langsung membasahi diri mereka dengan air yang menetes dari atap. Jadi menurut kepercayaan di desa itu, air yang turun dari atap itu bertujuan untuk mengusir semua makhluk halus yang sekiranya mungkin ikut saat perjalanan mereka dari kuburan. Nah, setelah itu kakek Made dan Wayan pun langsung masuk ke kamar kakek Winten, dan di saat itu juga kakek Made langsung menumbuk tali mayat itu, kemudian dimasukkan ke dalam segelas air, dan ketika air itu mulai diminum oleh kakek Winten, beberapa saat kemudian kakek Winten pun meninggal dunia. Entah ilmu apa yang sudah digunakan oleh kakek Winten, semuanya masih menjadi misteri sampai sekarang. Selesai. Wow, jadi ini sesuai janji admin tadi ya. Ini kisah ini singkat, tapi cukup dalam dan dapat banget kisah horornya. Terutama ilmu ya, mengenai ilmu-ilmu. Entah nih, ini yang pasti ilmu hitam nih ya. Jadi ilmu hitam ini sejenis rawa rontek, yang mana pelakunya ini, pemakainya ini tidak bisa mati, tidak bisa meninggal dunia, dan sebenarnya ini sangat menyiksa. Jadi mungkin salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah usia itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Jadi kalau kita pengen hidup abadi itu udah nggak mungkin, karena akan tersiksa. Coba bayangin aja, kayak kakek Winten masih hidup, seandainya dia sehat sekalipun, itu dia udah nggak punya temen gitu loh. Jadi teman-teman seangkatannya kan pasti udah meninggal, dan dia akan pasti merasa kesepian. Jadi ya ikuti saja semuanya normal, apa adanya, sesuai dengan apa yang berlaku. Mungkin itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Dan semoga kita semua selalu bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah-kisah yang kami bagikan. Apabila memang tidak ada yang baik, silakan dibuang semua, karena cerita ini adalah kisah ini untuk menghibur teman-teman semua di rumah, khususnya para pecinta horor misteri. Ya, yang punya komentar silakan ya, bisa ditulis di kolom komentar, atau mungkin hanya untuk sekedar saling menyapa. Jadi silakan, bisa, insya Allah akan kami balas satu persatu. Terima kasih yang sudah terus berkomentar ya. Dan lanjut, untuk yang suka bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, sekali lagi mohon diklik dong tombol merah subscribe-nya, lalu dinyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya Ilo mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam menyampaikan kisahnya.
Sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang pasti tidak kalah serunya di selanjutnya. Masih bersama saya Ilo, di Lelaki Sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.